بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membicarakan tentang Hudaybiyah dari kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Sudah disebutkan isi perjanjian atau sebagian dari isi perjanjian Hudaybiyah. Pertama, tidak berperang, ini gencatan senjata selama 10 tahun, saling menjaga keamanan. Dan kemudian siapa dari orang-orang Quraisy yang masuk Islam ke Madinah tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, siapa yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan dan tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Kemudian perjanjian berikutnya bahwasanya siapa yang suka untuk ikut jenis suku-suku yang ada di sekitar Mekah, yang mau ikut bersama Quraisy silahkan, yang ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin silahkan. Maka Bani Khuza'ah bersegera mereka mengatakan, nahnu fi aqdi Muhammadin wa ahdi. Adapun kami ikut bersama perjanjian Nabi Muhammad SAW dan perjanjian mereka. Itu Bani Khuza'ah. Wa Banu Bakar, sedangkan Banu Bakar bersegera mengatakan, nahnu fi aqdi Quraisy. Kami bersama Quraisy, ikut perjanjian bersama Quraisy. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, innaka tarji'anna 'amaka hadza. Yang keempat, bahwa tahun ini kalian harus pulang. Dan tidak diizinkan masuk ke Mekah tahun ini. Nanti tahun depan
diizinkan untuk masuk ke Mekah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin diberi waktu selama 3 hari. Orang-orang Quraisy yang akan keluar dari Mekah mempersilahkan kaum muslimin untuk tawaf, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Tidak boleh membawa senjata apapun kecuali senjata silahur rakib. Silahur rakib adalah senjata yang biasa dipakai oleh pengendara dalam safar. yakni senjata biasa untuk membela diri. Pedang yang masih di dalam sarungnya. Atau apa yang mereka biasa bawa seperti khanjar. Khanjar itu seperti pisau belati yang mereka biasa bawa. Ini isi perjanjian yang sudah kita baca kemarin. Kalau yang punya kitab dikasih, imma kasih garis atas, garis penting merah 1, 2, 3, atau dikasih stabilo kalau punya stabilo. Kalau yang tidak punya kitab, mencatat apa isi perjanjiannya. Ada berapa? Dicatat? Dicatat ya ikhwan. Biar kalian tahu isi perjanjian Hudaybiyah apa saja. Sehingga akan berkait nanti dengan kisah-kisah selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaktubul kitab huwa wa Suhail ibn Amr idja'a Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Ketika Nabi SAW sedang menulis kitab, kitab bermakna surat. Jadi kitab tidak mesti bermakna kitab seperti yang kita pegang ini, tetapi kitab kadang bermakna surat. Tentunya di sini maksudnya adalah lembaran-lembaran perjanjian. Ketika Rasulullah SAW menulis lembaran perjanjian, beliau dengan Suhail ibn Amr, tiba-tiba datang Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya Suhail ibn Amr. Wa yarsuhu fil hadid. Qad infallat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kharaju wa hum yashukkuna fil fathi. Li ru'ya ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'aw ma ra'aw min as-sulhi war ruju' wa ma tahammala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi dakhala 'ala an-nas min dhalika amrun 'azim hatta kadu yahlikun. Tiba-tiba di tengah-tengah penulisan perjanjian datang Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr, yang musyrik, yang waktu itu sedang mengadakan perjanjian dan menulis perjanjian dengan Nabi. Ternyata anaknya masuk Islam saat itu juga. Sehingga Suhail bin Amr menyatakan, ingat ya, perjanjian pertama. Ini ingat apa yang sudah kita sepakati. Kamu harus kembali. Abu Jandal harus kembali ke Makkah. Tidak boleh ikut bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Padahal dia masuk Islam. Sampai menyatakan, ya Rasulullah, tolonglah aku. Jangan kembalikan aku bersama mereka, kaum musyrikin. Nabi diam. Tidak berbicara apapun, karena sudah terikat dengan perjanjian. Ini sudah perjanjian, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti akan ada riwayat lain yang sesungguhnya Abu Jandal bukan saat itu datang, tetapi di masa setelah perjanjian Hudaybiyah, dan datangnya ke sana, ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, dijemput oleh 2 orang musyrikin atau 2 orang dari utusan musyrikin untuk mengembalikan Abu Jandal ke Mekah. Dengan menyatakan, ingat perjanjian kita dengan kalian, bahwa orang ini pergi ke tempat kalian, masuk Islam bersama kalian, tidak dengan izin walinya. Maka walinya menghendaki dia kembali pulang. Rasulullah SAW tidak bisa membantu apa-apa. Hanya Umar bin Khattab yang membisikkan kepada Abu Jandal, kamu nggak punya perjanjian, kami punya perjanjian, maka cerdaslah dikit. Apa kira-kira maksud? Umar hanya membisikkan, atau fima ma'nahu, atau semakna dengan itu,
kami terikat perjanjian. Kamu nggak terikat perjanjian. Kamu bukan di pihak kami. Maka terserah kamu. Cerdaslah. Kira-kira isyarat itu apa itu? Al-alim fahim. Al-alim fahim. Orang yang cerdas akan paham apa yang dimaksud. Artinya kalau kami nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling berperang, tidak saling mengganggu, untuk mengembalikan orang-orang yang masuk Islam ke Madinah tanpa izin walinya, itu sudah perjanjian. Sedangkan kamu bukan di pihak kami, maka hendaklah kamu bisa berbuat dan bisa bela diri kamu sendiri. Ternyata Abu Jandal cerdas, paham apa yang dimaksud, sehingga di perjalanan dia berupaya untuk melepaskan dirinya dari ikatan dan berhasil melepaskan dirinya dan membunuh orang yang membawanya. Setelah itu lari ke salah satu tempat yang bernama Dusun Is di luar Mekah tapi belum sampai Madinah. Ternyata sunnahnya Abu Jandal diikuti oleh orang masuk Islam setelahnya. Setelah dia banyak yang masuk Islam satu ke Madinah ditolak, bergabung dengan Abu Jandal. Yang dua, yang ketiga, yang keempat, 10, 20. Semuanya karena dia tinggal di Mekah tidak sudi, tinggal bersama musyrikin. Tetapi ke Madinah tidak boleh, harus dikembalikan ke Mekah. Akhirnya apa? Mereka bergabung dengan orang-orang yang senasib kaum muslimin yang masuk Islam di masa-masa perjanjian. 1 tahun saja kurang lebih sudah 70 orang yang masuk Islam bersama Abu Jandal di Dusun Is. Bisa mengumpulkan satu pasukan. Dan akhirnya justru merepotkan musyrikin sendiri. Karena tentunya mereka 70 orang yang ada di Dusun Is tadi dalam keadaan mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan semuanya. Maka mereka tidak mau habis begitu saja. Begitu mereka musyrikin melewati dusun tersebut, mereka serang. Mereka serang dan mereka perangi dan mereka ambil hartanya sebagai pampasan perang. Baik. Ini yang kita katakan tadi, walaupun secara hitungan manusia kok tidak adil sepertinya. Ternyata keuntungannya semuanya buat kaum muslimin. Yang pertama, keuntungannya buat kaum muslimin. Apa itu? Gencatan senjata. Tidak berperang. Apa keuntungannya bagi kaum muslimin tidak berperang? Tentunya sangat terbuka dakwah, terbuka lebar, terbuka luas. Selama ini siapa yang paling mengganggu? Musyrikin Quraisy. Selama ini yang paling mengganggu dakwah kaum muslimin adalah musyrikin Quraisy, bahkan yang paling kuat pasukan perangnya. Ternyata terikat perjanjian 10 tahun untuk tidak mengganggu. Maka kaum muslimin dengan bebas mendakwahi kepada semua kabilah-kabilah, kepada suku-suku, bahkan mengutus utusan-utusan. Rasulullah SAW mengutus utusan-utusan ke Raja Heraklius, ke Raja Romawi, ke Raja Persia, ke Raja Mesir, Muqawqis, sampai ke Afrika, semuanya diutus. Dengan surat-surat dakwah dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW kepada Raja Mesir atau Raja Romawi atau Persia, semuanya ditulis dengan nada-nada yang hampir sama. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti hidayah. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya kau selamat. Kalau tidak, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah atas dirimu dan seluruh bangsa Arya. Ini karena Romawi disebut dengan bangsa Arya. Bertanggung jawab atas dirimu sendiri dan atas seluruh bangsa Arya, karena dia raja. Bertanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya. Ini utusan-utusan yang diutus. Belum lagi yang dekat-dekat kabilah-kabilah dan suku-suku. Waktu perjanjian Hudaybiyah berapa kaum muslimin jumlahnya? Saya masih ingat. Berapa jumlahnya? Waktu perjanjian Hudaybiyah hanya sekitar 1.000 sekian ratus saja jumlahnya. Tetapi tahun berikutnya ada 12.000 orang. Berapa tambahnya? Ini menunjukkan
bahwa kaum muslimin di masa gencatan senjata dakwahnya lancar, berhasil dan pesat berkembangnya. Sehingga berlipat-lipat kali. Yang tadinya cuma sekitar 1.600 orang menjadi sekian belas ribu orang. Perjanjian yang kedua juga yang katanya tidak adil. Kalau orang yang murtad dari Madinah tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau orang yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi yang murtad ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ternyata itu pun menguntungkan kaum muslimin. Yang murtad nggak perlu ngeganggu di Madinah. Itu pun kalau ada. Tapi nggak ada riwayatnya terus murtad kembali ke sana. Yang kedua, ternyata yang masuk Islam dan ternyata nggak boleh ke Madinah harus kembalikan ke Mekah, apa jadinya? Jadinya merugikan musyrikin sendiri, menguntungkan muslimin. Yaitu pasukannya Abu Jandal tadi, yang ternyata anaknya Suhail bin Amr sendiri. Kembali kepada kitab. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashukuna fil fath. Sedangkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para sahabat yang mulia merasa ragu dengan al-fathu ini. Perhatikan, ini tafsir yang benar dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah memberikan kepada kalian kemenangan. Fatah pembukaan atau kemenangan. Salah satu tafsir adalah Fatu Mekah. Tetapi yang lebih sahih justru Hudaybiyah. Ini uniknya. Kalau kita menafsirkan seenak sendiri, mungkin kita akan menyatakan mungkin Fatu Mekah ini. Ternyata kalau kita lihat riwayat-riwayatnya, bahkan asbabun nuzulnya, yang dimaksud dengan fathu dalam ayat Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah memenangkan untuk kamu dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata, yang mubin. Ternyata yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Kenapa Hudaybiyah dikatakan fatah? Jawabannya yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, terjadi fathan mubina, terjadi pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan pintu dakwah seluas-luasnya. Pembukaan untuk lancarnya, pesatnya, berkembangnya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islamiyah. Ini fatah. Maka tetapi para sahabat ketika terjadinya Hudaybiyah belum melihat bukti-buktinya kalau itu fatah, ragu. Apa iya ini dikatakan fatah? Kok perjanjian sedolim ini tidak adil? Kok dikatakan fatah? Liru'ya ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa mereka ragu? Karena mereka mengetahui mimpi. Ru'ya, mimpi. Ra'aha Rasulullah, yang dilihat mimpi itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka mengira bahwa yang dimaksud kemenangan adalah kita pasti akan masuk ke Mekah. Kita pasti akan masuk ke Mekah. Nabi sudah bermimpi masuk Masjidil Haram dengan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Aman. Maka mesti kita akan masuk. Ternyata perjanjian tadi diterima. Yang isinya sekian poin. Yang berikutnya, yang keempat adalah kalian tahun ini pulang. Dan Rasulullah SAW setuju. Kita pulang. Ya Rasulullah, kita pulang. Pulang. Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan ini kemenangan? Iya. Kemenangan. Ya Rasulullah, kenapa kita pulang? Ya Rasulullah, bukankah engkau telah bermimpi bahwa kita akan masuk Masjidil Haram? Iya, kita akan masuk Masjidil Haram. Kenapa kita pulang? Kenapa kita ngalah? Lima hadhihi daniyah. Untuk apa kehinaan ini? Sebagaimana yang terucap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau beramal saleh karena takut dari ucapannya tersebut. Ternyata itu adalah merupakan pikiran mayoritas sahabat. Pikiran mayoritas sahabat. Karena para sahabat manusia. Para sahabat manusia. Mereka berpikir pula, kenapa kita sudah susah payah jauh-jauh ke Mekah, disuruh pulang kok mau? Yang nyuruh pulangnya musyrikin lagi. Bukankah Islam lebih mulia daripada musyrikin? Kenapa kita nurut? Kenapa kita mau pulang?
Kita berani kok melawan. Itu pikiran mereka rata-rata. Sampai dikatakan di sini, falamma ra'au ma ra'au minas sulhi war ruju', ketika mereka melihat apa yang mereka lihat, yaitu as-sulh, perjanjian, war ruju' dan pulang. Wa ma tahammala alaihi Rasulullah sallallahu fi nafsihi, dan juga apa yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu, yaitu ngalah. Rasulullah sallallahu juga membawa beban berat ketika ngalah. Ya wis, ngalah, kita setuju. Ini beban sesungguhnya, berat. Maka para sahabat gelisah. Dakhala 'alan nasi min dzalika amrun 'azim. Maka manusia, para sahabat tertimpa saat itu dengan amrun 'azim, dengan perkara besar. Hatta kadu yahlikun, hingga hampir-hampir mereka binasa. Binasa dengan makna maknawi atau binasa dengan makna hissi? Ajibu. Hissi atau maknawi? Binasa badannya hancur atau binasa dalam artian sesat? Yang kedua. Mereka nggak binasa, nggak ada perang, nggak ada apa. Tetapi yang dimaksud di sini hatta kadu yahlikun, hampir-hampir mereka binasa, yakni binasa hissiyan, binasa dalam makna agamanya. Hampir-hampir mereka agamanya rusak. Mulai ragu, gimana ini Rasulullah SAW? Katanya mimpi kita akan masuk, kok nyatanya nggak masuk? Falamma ra'a Suhail Aba Jandal qama ilaihi fadaraba wajhahu wa akhadha bitalbibihi thumma qala ya Muhammad qad lajjatil qadiyah baini wa bainak qabla an ya'tika hadha. Kita lanjutkan kisahnya Abu Jandal dalam riwayat ini, karena kita sebutkan tadi riwayat lain Abu Jandal datang ke Madinah, tapi di sini Abu Jandal datang dalam keadaan perjanjian baru selesai ditulis. Maka ketika Abu Jandal datang dan menyatakan masuk Islam dan seterusnya, Suhail, bapaknya, melihat anaknya. Ra'a Abu Jandal qama ilaihi fadaraba wajhah, maka bangunlah bapaknya Suhail, bapaknya Abu Jandal, fadaraba wajhahu, dipukul wajahnya. Wa akhadha bitalbibihi, dan kemudian mengambil talbibnya, ujung depan bajunya. Diambil, ditunjukkan pada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata Suhail bin Amr sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Suhail masih kafir waktu itu. Maka beliau memanggilnya dengan kalimat ya Muhammad, namanya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin memanggil beliau dengan namanya saja. La taj'al doa ar-rasul, panggilan rasul seperti doa ba'dikum ba'd. Jangan seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Tidak boleh. Tetapi karena dia kafir musyrik menyatakan ya Muhammad qad lajjatil qadiyah. Ya Muhammad, lihat, sudah selesai perjanjian. Baini wa bainak, antara aku dengan kamu. Sebelum datangnya orang ini. Nabi pun membenarkan, karena nyatanya memang sudah tertulis perjanjian. Qala sadaqta, engkau benar, kata Nabi. Faja'ala yanturu bitalbibihi wa yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy. Maka mulailah dia menyeret anaknya dengan bajunya. Yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy, diseret untuk kembali ke Quraisy. Para sahabat yang lain gelisah. Rasanya jengkel, ingin membela Abu Jandal yang muslim dan ingin membunuh Suhail bin Amr. Tetapi terikat perjanjian. Bagaimana kira-kira? Bisa dibayangkan bagaimana betul-betul ujian yang berat yang menimpa para sahabat. Jengkel, marah, dan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bencinya benci kepada musyrikin, kepada kafirin, kepada yang kurang ajar, kepada Rasulullah SAW. Memanggil dengan namanya saja. Dan dalam perjanjiannya juga dikatakan perjanjian antara Muhammad. Tidak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka jengkel. Tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk melawan, tidak memerintahkan untuk memerangi. Rasulullah SAW menyatakan, sadaqta, engkau benar. Perjanjian telah tertulis. Ambil anakmu. Wa ja'ala Abu Jandal yasrukh bi'ala sawtih. Maka Abu Jandal pun menjerit dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini. Wahai kaum muslimin, apakah kalian biarkan aku dikembalikan pada musyrikin
Niscaya mereka akan memfitnah aku. Mereka akan menyiksa aku dalam agamaku. Fazada dzalikan nas ila ma bihim. Maka bertambahlah manusia dengan apa yang ada pada mereka. Apa maksudnya? Bertambahlah mereka dengan apa yang sudah ada pada mereka. Al-alim fahim. Orang yang cerdas paham. Mereka sudah terbebani dengan perjanjian yang mereka hatinya kurang setuju. Ini bagaimana perjanjian? Kok kita harus pulang? Kok nggak adil? Kalau yang ke Madinah harus kebalikan, kalau yang ke Mekah nggak boleh kebalikan. Bagaimana ini? Sudah berat dengan itu, ditambah lagi dengan kejadian Abu Jandal yang memanggil dengan kalimat wahai ma'syaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini. Apakah kalian akan mengembalikan aku ke musyrikin? Mereka akan memfitnah aku. Mereka akan memaksa aku untuk keluar dari agamaku. Tambah sedih kaum muslimin, tambah berat, jengkel tapi tidak tersalurkan, jengkel tapi tidak tersalurkan. Apa kata Allah tentang orang-orang yang seperti ini yang sabar? Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dibimbing oleh Allah kaum muslimin, kaum mukminin, walaupun jengkel, walaupun marah, memang mereka musuh yang pantas kita musuhi. Iya kan? Musyrikin musuh yang memang pantas kita musuhi, musuh yang pantas kita benci pada mereka. Tetapi keadilan tetap keadilan. Apa maknanya keadilan? Sudah perjanjian tidak boleh dilanggar. Itu adil apa bukan adil? Adil. Ini perjanjian sudah tulis. Gencatan senjata, tidak berperang. Sudah ditulis. Selesai. Maka yang namanya adil, jangan melanggar perjanjian. Sehingga para sahabat walaupun jengkel, tetap menahan dirinya. Dan Rasulullah SAW melarang. Jangan. Karena Allah katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada musyrikin, kepada orang-orang kafir, menjadikan kalian melanggar perjanjian dan berbuat tidak adil. Agama nanti yang dituduh, agama Islam gak ngerti memegang janji, justru merusak dakwah. Tetap berbuat adil. Yang kedua, keadilan yang dimaksud itu keadilan pertama adalah tidak melanggar perjanjian. Keadilan kedua, bahwa beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya waktu itu di bulan haram. Bulan haram, bulan yang dilarang untuk menumpahkan darah dan berperang. Jangankan berperang, membunuh hewan buruan saja tidak boleh. Iya kan? Itu yang pertama, apa yang berkait dengan haram. Satu, bulannya bulan haram. Kedua, tanahnya tanah haram. Tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Tanah haram artinya di batas-batas miqat. Dan Hudaybiyah sudah masuk batas-batas haram. Sehingga mereka kalau kemudian jengkel, marah, dan kemudian mereka perangi, mereka lawan dengan pedang-pedang mereka, maka mereka terjatuh ke dalam ketidakadilan. Pertama, sudah diikat perjanjian, dilanggar sendiri oleh muslim. Itu tidak adil. Kedua, bulan-bulan suci dilanggar. Itu tidak adil. Ketiga, tanah haram dilanggar pula. Itu tidak adil pula. Maka kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini ujian berat yang sangat berat bagi para sahabat. Kita lihat ucapan selanjutnya dari Ibnu Hisham rahimahullah. Qala fazada dzalikan nas ila ma bihim, maka bertambahlah manusia dengan apa yang ada pada mereka. Mereka sudah berat dengan menerima perjanjian yang seperti itu, ditambah lagi dengan kejadian Abu Jandal yang memanggil-manggil tapi mereka tidak bisa menolong. Memanggil-manggil ya muslimin, tapi kaum muslimin tidak bisa menolong. Ini sangat berat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Jandal, usbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, sabarlah dan harapkan pahala dari Allah. Sabarlah dan harapkan pahala dari Allah.
Fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Sabarlah, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu dan untuk orang yang bersamamu dari kalangan orang-orang yang lemah, Allah akan berikan farajan wa makhraja. Akan Allah berikan jalan keluar dan penyelesaian. Dan insya Allah akan ada jalan keluar. Sabarlah, harapkan pahala. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan. Sesungguhnya kami telah mengikat perjanjian dengan kaum itu. Qad aqadna, telah mengikat, bainana wa bainal qaum, antara kami dengan kaum tersebut sudah kami mengikat sulhan, perjanjian damai. Wa a'tayna, damai dalam artian tidak perang ya. Damai dalam artian tidak perang. Jangan dikira damai dalam artian saling cinta mencintai, tidak. Tidak boleh mencintai orang kafir abadan abidin. Nggak boleh mencintai orang kafir kapanpun. Walaupun kafir dhimmi, kafir terikat perjanjian, kafir mu'ahad, tetap kita benci pada mereka. Tetapi kebencian kita tidak menjadikan kita mengganggu mereka karena terikat perjanjian. Itu saja. Kalau bencinya tetap. Jadi maknanya di sini perjanjian damai, perjanjian tidak perang. Itu maknanya. Sebab kalau masalah cinta, Allah katakan la tajidu, nggak akan kau dapati orang-orang yang yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Kata Allah, nggak akan kamu dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yuwadduna man haddallah. Nggak mungkin kamu dapati orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya cinta, sayang kepada orang-orang kafir yang benci pada Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Tidak mungkin akan didapati. Apa maknanya tidak mungkin akan didapati? Tidak boleh dan tidak mungkin seorang mukmin cinta kepada orang-orang kafir. Kalau mereka mencintai orang kafir, mereka sudah tidak mukmin lagi. Cinta kepada orang yang mencaci maki Allah, cinta kepada orang yang dalam keadaan memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah, memusuhi Rasulullah, nggak mungkin. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Baik. Berarti di sini perjanjian damai apa maknanya? Perjanjian untuk tidak berperang. Wa a'tainahum 'ala dzalika wa a'tawna 'ahdallah. Kami sudah memberikan pada mereka perjanjian dan mereka pun sudah memberikan kepada kami perjanjian. Wa inna la naghdir bihim, dan kami enggak akan melanggar janji. Lihat Islam. Ini keindahan Islam. Walaupun perjanjiannya dengan orang-orang kafir, tetapi tidak melanggar janji. Kalau orang kafir atau satu negeri kafir dengan negeri Islam perjanjian untuk tidak saling mengganggu, maka ketika orang kafir datang kepadamu, kamu tidak boleh mengganggu. Hati-hati. Kalau kamu mengganggu, kamu tidak hanya berbuat dosa kepada satu sosok saja. Ini berbuat dolim, tetapi berarti berbuat dolimnya kepada agama, kepada Islam. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Islam. Mencoreng nama yang mulia, yaitu agama Islam. Sehingga ancamannya berat. Silakan kalian cari hadisnya, kalian tulis secara lengkap yang berbunyi man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Itu yang saya ingat, yang saya hafal. Man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Bayangkan. Membunuh orang kafir ini, tetapi ancamannya tidak boleh dia dan tidak bisa mencium bau surga. Lam yarih raihatal jannah. Kenapa kok ancamannya berat? Karena urusannya bukan dengan urusan pribadi orang tadi. Orang tadi kafir. Tetapi masalahnya apa? Kalau kamu melanggar perjanjian, maka mereka akan berkata, tuh Islam nggak ngerti perjanjian, agama pengkhianat. Tuh lihat Islam, nggak ngerti mereka apa keutamaan dan apa hak-haknya orang mu'ahid, orang yang terikat perjanjian damai. Ini akan merusak nama Islam dan menghalangi dakwah, sehingga berat. Berarti dia sungguh menjatuhkan nama yang mulia, yaitu nama syariat yang mulia, sehingga ancamannya berat. Lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Lihat
Rasulullah SAW sebagai contoh teladannya. Beliau berkata kepada Abu Jandal. Abu Jandal masuk Islam. Tetapi karena sudah terikat perjanjian, maka Abu Jandal dibiarkan kembali dan dibiarkan diambil oleh bapaknya, yaitu Suhail bin Amr. Bapaknya Suhail bin Amr masih kafir. Dan para sahabat sudah jengkel ingin menebas Amr atau Suhail bin Amr tadi, melebas lehernya. Kurang ajar sekali. Tetapi Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Jandal, kita sudah terikat perjanjian dengan musyrikin, dengan mereka. Mereka mengikat perjanjian, memberikan perjanjian untuk kita, dan kita memberikan perjanjian untuk mereka untuk tidak saling mengganggu, tidak saling berperang. Dan sudah terikat perjanjian untuk mengembalikan orang yang datang ke Madinah dengan tidak seizin walinya kepada walinya. Sedangkan kamu tidak diizinkan oleh bapakmu, saya kembalikan kepada bapaknya. Masya Allah, ini indahnya Islam. Maka jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian melanggar perjanjian. Jangan. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Maka Rasulullah SAW menasihati dengan lemah lembut kepada Abu Jandal agar beliau paham, agar dia jangan tersinggung atau jangan marah kenapa kaum muslimin tidak membantu. Fawathaba Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ibn al-Khattab langsung memegang Abu Jandal. Fawathaba Umar ma Abu Jandal yamshi ila janbih. Loncat Umar bin Khattab dan kemudian berjalan di dekatnya Abu Jandal. Untuk apa? Untuk membisikkan sesuatu. Qala usbir ya Abu Jandal. Usbir ya Abu Jandal. Sabarlah wahai Abu Jandal. Fa innahum musyrikun. Mereka itu musyrikin. Ingat, mereka musyrikin. Termasuk bapaknya musyrikin. Wa inna madamu ahadihim dam kalb. Sesungguhnya darah mereka itu seperti darahnya anjing. Sama saja. Apa maknanya? Maknanya mereka halal darahnya. Hanya saja kalau terikat perjanjian, maka kita tidak boleh mengganggu. Karena terikat perjanjian. Sedangkan kamu tidak terikat perjanjian. Kamu bukan kami. Kamu bukan di pihak kami. Wa yudni Umar qa'imat sayf minhu. Wa yudni Umar mendekat qa'imat sayf minhu, seperti dekatnya sebuah pedang pada dirinya. Gimana kalau seorang naruh pedang? Nempel di sini. Iya kan? Umar mendekat sampai seperti dekatnya pedang dengan Abu Jandal. Nempel begitu. Badannya nempel dengan Abu Jandal. Kemudian berkata, Rajaut an ya'khudha as-sayfa fa yadrib bihi 'abah. Aku bisikan seperti itu. Kata Umar, karena aku berharap. Ini tidak kepada Abu Jandal, setelah ngomong seperti tadi, bahwa darah mereka darah musyrikin, memang darah yang halal bagi kamu. Kami terikat perjanjian. Kami nggak bisa apa-apa. Sehingga kamu sendiri, cerdaslah. Setelah selesai, Umar berkata, aku berharap dia membunuh bapaknya sendiri. Fadhanna ar-rajul bi abihi wa nafadatil qadhiyah. Semoga dia kemudian paham dan kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan kemudian selamat. Dan ternyata sebagaimana yang terduga oleh Umar, beliau pun melepaskan diri dari musyrikin dan melepaskan diri dari dua orang yang menjemputnya. Kemudian dia berhasil lari ke daerah yang namanya Dusun Ils yang sudah dibahas tadi. Falamma farigha minal kitabi ashhad ala sulh rijalan minal muslimin wa rijalan minal musyrikin. Setelah selesai penulisan perjanjian, maka dipersaksikanlah oleh beberapa saksi-saksi. Ini perjanjiannya ditandatangani oleh saksi-saksi. Rijalan minal muslimin wa rijalan minal musyrikin. Saksi-saksinya beberapa orang dari musyrikin dan beberapa orang dari muslimin. Di antara saksi-saksinya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Abdurrahman ibn Auf, wa Abdullah ibn Suhail ibn Amr, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Mahmud ibn Maslamah, wa Mikriz ibn Hafiz, wa huwa yawma idzin musyrik, dan waktu itu dia masih musyrik, wa Ali ibn Abi Talib, wa kataba, wa kana huwa katibus sahibah. Dan Ali bukan hanya saksi, beliau juga penulisnya yang menulis perjanjian. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muttariban fil hil wa kana yusalli fil haram. Dan Rasulullah SAW ketika itu
Muttariban, berbolak-balik antara hil wal haram. Wa kana yusalli fil haram, dan beliau kalau salat di haram. Falamma fariqa minas shalah qama ila hadihi fanaharahu. Maknanya muttarib bukan goncang, tetapi bolak-balik. Berarti Hudaybiyah di perbatasan haram, perbatasan miqat. Kalau mau salat ke haram, ketika tidak keluar lagi begitu. Nah, karena disitulah rencananya mau memulai umrahnya, dan mulai umrah itu dari miqat, sehingga dibatas di perbatasan miqat. Beliau berbolak-balik seperti itu sampai ketika selesai perjanjian, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelih kurbannya. Mereka akan membawa kurban, sembelih kurbannya. Thumma jalasa fahalqa ra'sahu. Setelah menyembelih kurbannya, beliau mencukur rambutnya. Padahal awalnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih, diam semuanya, tidak ada yang bergerak. Rasulullah perintahkan untuk mencukur rambutnya, untuk tahallul, diam semuanya, tidak ada yang bergerak. Sampai Rasulullah SAW masuk ke kemahnya dalam keadaan muka yang sangat sedihnya, sehingga istrinya bertanya, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Kenapa mukamu demikian? Kata Rasulullah SAW, aku memerintahkan mereka, tapi tidak satu pun yang mentaatiku. Sangat sedihnya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak bergerak? Mereka masih bingung. Jadi benar-benar nggak jadi ini umrohnya, benar-benar nggak jadi hajinya. Sedih mereka mau pulang, tidak jadi melakukan ibadah umrah. Mereka bingung, berat. Sampai ketika Rasulullah SAW sedih, kata istrinya, tidak. Mereka masih beriman, mereka muslimin, mereka akan taat. Kamu cukur rambutmu, niscaya mereka akan mencukur rambut mereka. Maka Rasulullah SAW keluar sendiri, menyembelih kurbannya sendiri, dan kemudian dicukur rambutnya oleh istrinya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya, berarti sudah benar-benar pulang. Karena orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh mencukur rambut. Orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh mencukur rambut. Kalau sudah mencukur rambut, artinya sudah nggak ada ihram-ihraman, sudah pulang. Sudah selesai tahallul. Maka ketika Rasulullah SAW mencukur rambutnya, para sahabat pun segera mencukur rambut-rambut mereka, atau saling mencukur rambut, sampai kata perawi, seakan-akan mereka saling tikam, seakan-akan mereka saling bunuh. Kenapa? Karena mereka bukan dengan cukur seperti sekarang, dengan pedangnya, dengan pisau belatinya, begitu. Nah, sehingga dilihat dari jauh, mereka saling tikam dengan pedang mereka, dengan pisau-pisau mereka. Padahal mereka sedang mencukur rambut-rambut mereka. Demikian dikatakan dalam riwayat yang lebih luas, karena ini adalah ringkasan. Baik. Fajalasa halaqa ra'sahu falamma ra'an nas, ketika manusia melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya, qad nahara, dan setelah menyembelih kurbannya, wa halaqa, dan sudah mencukur rambutnya, tawathabu yanharuna wa yahliqun, maka mereka pun tawathabu, berlompatan untuk menyembelih kurban-kurban mereka dan untuk mencukur rambut-rambut mereka. Thumman sarafa Rasulullah SAW min jihati dzalika qafilan, kemudian Rasulullah SAW pulang dari arah berangkatnya, hatta idza kana baina Makkah wal Madinah nazalat surat al-Fatah, sampai ketika sudah di tengah perjalanan antara Makkah dengan Madinah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memenangkan untukmu kemenangan yang nyata. Berarti apa kemenangan yang dimaksud? Kalau lihat asbabun nuzulnya, berarti ayat ini mengenai Hudaybiyah. Berarti apa yang disebut dengan fathu dalam ayat ini? Bukan fathu Mekah, tetapi perjanjian Hudaybiyah. Dan sudah jelaskan tadi kenapa disebut fathu, disebut kemenangan. Pertama, karena memang terbuka dakwah secara luas. Yang kedua, karena memang ini ujian berat yang kemudian mereka menang. Ujian berat bagi para sahabat, ujian berat bagi Nabi SAW, ujian berat bagi Abu Bakar wa Umar, ujian berat bagi sekian banyak para sahabat yang gelisah hatinya. Kenapa kok perjanjian seperti ini diterima? Ini ujian yang sangat berat. Harus menerima dari Allah dan Rasulnya perkara yang mereka hatinya sulit untuk menerimanya. Bagaimana ini? Kadu yahlakun, hampir-hampir mereka binasa. Ini hampir-hampir mereka menolak, nggak percaya sama Nabi.
hampir-hampir, tapi mereka masih tetap istiqamah. Maka mereka pulang dengan taat pada Nabi, itu juga kemenangan. Berarti kemenangannya ada dua sisi, hissiyan wa ma'nawiyan. Menang hakiki hissi dan menang secara maknawi. Secara agama mereka menang karena mereka orang-orang yang lulus. Secara fisik juga mereka menang. Kalau saja mereka melanggar ucapan Nabi, tidak sabar, kemudian melawan, apa yang terjadi? Terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Mereka binasa dua-duanya, hissiyan wa ma'nawiyan. Binasa dari sisi agama karena melanggar Nabi, dan binasa dari sisi badan mereka, terbunuh sekian, terluka sekian. Nah, kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ini fatah kemenangan kalian ini yang Allah berikan pada kalian untuk mengampuni dosamu wahai Rasulullah, dan juga dosa orang-orang yang bersamamu. Dambika ma taqaddama ma ta'akhkhar, apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu dan membimbing hidayah kepadamu ke jalan yang lurus, siratan mustaqima. Qala ta'ala, dan dalam surat itu ada ayat yang memuji mereka-mereka yang berbaiat kepada Nabi di baiatur ridwan. Apa kata Allah? Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Di dalam surat yang sama juga Allah menyatakan di akhirnya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut. Di akhirnya Allah telah membenarkan Rasulnya mimpi yang dia lihat, yakni membenarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulnya bil haq, dengan kebenaran. La tadkhulunnal masjidal haram, sungguh-sungguh engkau pasti akan masuk ke Masjidil Haram. Ini berarti penegasan mimpi, padahal mimpi Nabi saja sudah wahyu. Mimpi seorang Nabi wahyu, tetapi ini sudah mimpi Nabi, ditambah lagi ayat yang turun menyatakan bahwa ini mimpi Nabi adalah hak, bahwa kalian pasti akan masuk. Apa maknanya? Maknanya tenang saja, walaupun sekarang kalian pulang, tapi mimpi yang Allah berikan pada Nabi itu benar-benar hak, kamu pasti akan masuk nanti. Dan kalau Allah yang bilang pasti, maka pasti. Kalau kita nggak bisa bilang pasti, kita bilang insya Allah. Kalau Allah kehendaki, insya Allah kita akan masuk. Tetapi karena Allah yang menurunkan wahyunya kepada Nabi, maka Allah menyatakan dengan tegas, la tadkhulunna, dengan lamut taukid dan nunut taukid, yang kedua-duanya bermakna penekanan. Lamnya lam penekanan, nunnya juga nun penekanan. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh pasti kalian akan masuk Masjidil Haram. Insyaallahu aminin, dengan kehendak Allah. Aminin, dengan aman. Muhalliqina ru'usakum, kalian mencukur rambut-rambut kalian. Wa muqassirin, dan memendekkan rambut-rambut kalian. La takhafun, dengan tidak ada rasa takut. Dengan aman, tidak rasa takut. Kalau saja mereka maksa masuk di tahun itu, aman apa enggak aman? Enggak aman. Bagaimana mungkin tawaf sambil lihat-lihat, tengok kanan, tengok kiri, jangan-jangan diserang. Karena habis memaksa dengan pedang-pedang mereka, maka itu bukan lagi ihram. Bagaimana ihram membunuh, ihram berperang, bagaimana ihram dalam keadaan terancam? Sehingga benar-benar mimpi yang dimaksud dan dilihat oleh Nabi adalah nanti tahun berikutnya ketika 3 hari diberi waktu, betul-betul aman, tentram, mereka masuk Masjidil Haram. Masya Allah, ni'mah azimah. Aili ru'ya Rasulullah SAW allati ra'a, ini Allah membenarkan mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Annahu sayadkhulu Makkah aminan la yakhaf, artinya dia akan masuk ke Mekah dengan aman, tidak takut. Yaqul muhalliqina ru'usakum, kalian akan mencukur habis. Muhalliqin maknanya menggundul habis rambut-rambut kalian, kepala-kepala kalian. Wa muqassirin, dan memendekkan. La takhafun, dengan tanpa ada rasa takut. Fa'alima ma min dzalika ma lam ta'lamu, akhirnya Allah lah yang maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah jadikan untuk kalian kemenangan yang dekat. Apa itu kemenangan? Sulhul Hudaybiyah. Yaqulu Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, Imamul A'imah fi zamanih,
Fama fataha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kana al-qital haitsul taqan nas. Falamma kanatil hudnah wa wudi'atil harb wa amina an-nas ba'duhum ba'dha iltaqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwa tidak ada fathu, kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan Hudaybiyah. Enggak ada sebelum perjanjian Hudaybiyah, enggak ada satu fathu yang lebih besar daripada Fathul Hudaybiyah. Kenapa? Innamal qital haitsul taqal nas. Karena namanya perang itu ketika mereka bertemu dan saling berperang. Falamma kanatil hudnah, tetapi ketika dalam keadaan hudnah, perjanjian damai, mereka bisa bertemu dalam keadaan tidak perang. Apa yang dimaksud oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah? Al-alim fahim, yang cerdas akan paham. Kata beliau, namanya musyrikin dengan kafir nggak pernah ketemu kecuali perang. Kalau perang baru ketemu. Sedangkan setelah perjanjian damai, mereka bisa ketemu dalam keadaan tidak perang. Apa namanya ini? Fathu. Fathun azim. Ini kemenangan besar. Kapan berkesempatan mereka mendakwahi orang-orang musyrikin? Kapan? Ketemu aja nggak pernah. Dari jauh. Atau dengan sembunyi-sembunyi susah. Tapi setelah hudnah, perjanjian damai, bisa duduk. Famili yang di sana ketemu dengan famili yang di sini yang kafir, berbicara. Aman. Menyampaikan, sesungguhnya Islam itu begini-begini. Nggak seperti yang dikatakan oleh mereka. Mereka salah. Mereka bilang Islam begini, itu keliru. Yang namanya Islam itu keadilan, silaturahmi. Yang namanya Islam itu adalah kedamaian. Bisa bebas berbicara. Apakah bukan fatah? Kata Zuhri rahimahullah, nggak ada al-fathu yang lebih besar daripada Fathul Hudaybiyah. Mereka dikatakan aminan nas ba'duhum ba'dha, ketika terjadi perjanjian tidak perang dan ketika mereka saling menjaga, waltaqau, dan saling bertemu, fatafawadu fil hadithi wal munaza'ah, maka mereka bisa saling bertukar pembicaraan, bisa saling berbicara, menyampaikan hujjah-hujjah, dalil-dalil, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, dan munaza'ah. Munaza'ah artinya kalau mereka punya syubhat, tapi katanya Islam itu kejam ya, katanya Islam itu begini. Oh enggak, itu keliru. Yang benar begini. Dengan bebas. Ini betul-betul fatah. Falam yukallim ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Maka saat perjanjian Hudaybiyah ini, masa-masa perdamaian ini, tidaklah seseorang mengajak bicara dengan Islam kepada orang lain sampai paham kecuali masuk Islam. Karena yang didengar oleh musyrikin yang membenci Islam rata-rata berita yang salah. Islam begini, Islam begitu, semuanya salah. Ternyata ketika bisa berbicara dengan bebas, ngobrol dari hati ke hati disampaikan pada mereka, dikatakan oleh Az-Zuhri rahimahullah, tidaklah seorang pun menyampaikan Islam dengan terang pada mereka sampai mereka paham kecuali masuk Islam. Bayangkan betapa pesatnya dakwah waktu itu, betapa pesatnya dakwah ketika itu. Walaqad dakhala fi tainika sanatain, maka masuklah di masa 2 tahun itu, mithlu man kana fil islami qabla dzalik au akthar. Masuk Islam di saat-saat perjanjian tadi, padahal 1 tahun 2 tahun saja, bahkan tidak genap 2 tahun. Di saat-saat yang sempit itu masuk Islam sebanyak orang yang masuk Islam dari awal sampai Hudaybiyah. Bayangkan, dari awal sampai Hudaybiyah berapa orang? Dari awal pertama dakwah sampai Hudaybiyah cuma 1.600 orang kurang lebih. Ayib, dalam keadaan berapa tahun? 13 tahun lebih. 13 tahun itu sebelum ke Madinah. Setelah ke Madinah berapa? Lebih bisa 20 tahun. Tetapi 2 tahun jumlah yang masuk Islam lebih dari yang masuk Islam dari mulai awal sampai 20 tahun. 20 tahun dengan 2 tahun, banyakkan 2 tahun. Kenapa? Inna fatahna laka fathan mubina. Karena Allah mengatakan kami bukakan untuk kalian kemenangan
yang sangat jelas, yang sangat mubin, yang sangat jelas. Buktinya 2 tahun kemudian terjadi Fathu Mekah dan kaum muslimin dalam keadaan berjumlah 12.000 orang lebih. Tadinya 1.600 menjadi 12.000 orang lebih. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa dalil ala qauli Zuhri anna Rasulullah SAW kharaja ila al-Madinah fi 1400. Dikatakan oleh Ibnu Hisham, dalilnya, buktinya, kebenaran apa yang dikatakan oleh Imam Zuhri adalah bahwa Rasulullah SAW ketika keluar ke Hudaybiyah hanya bersama 1.400 orang. Yang 1.600 bersama yang tidak ikut. Nah, kalau yang ikut Hudaybiyah 1.400 orang. Fi qauli Jabir ibn Abdullah, itu diriwayatkan dari ucapan Jabir bin Abdullah, kami waktu itu berjumlah 1.400 orang. Tsumma kharaja 'ama fathi Makkah, tetapi 2 tahun berikutnya ketika Fathu Makkah bisintaini fi 10,000, berjumlah 12.000 orang, berlipat-lipat kali jumlahnya. Sehingga kemenangan itu tidak hanya dalam kemenangan perang. Kemenangan itu tidak hanya dalam kemenangan perang, tetapi kemenangan dalam ujian berat pun merupakan kemenangan yang besar dan merupakan kemenangan yang berpengaruh besar pula dalam dakwah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Ini memberikan faedah yang sangat besar sekali bagi kita dan kaum muslimin, bahwa kemenangan itu bisa kemenangan perang dan bisa kemenangan ujian. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat, ketika kita diuji dengan sunnah-sunnah, kita tetap istiqamah, tetap sabar di atas sunnah, tetap sabar di atas agama, tetap sabar di atas hukum-hukum Allah, niscaya kita akan mendapat kemenangan yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.